Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, para tuan guru, para asatiz yang dimuliakan Allah. Pada pagi subuh ini kita akan menyampaikan ada 17 pengetahuan yang wajib kita ketahui tentang bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa puasa adalah tangga menuju ke surga. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang yang beriman, Allah mengkhitab, Allah berbicara hanya kepada orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimun, dan Allah tidak mengatakan hai ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tetapi Allah mengkhitab ya ayyuhalladzina amanu. Artinya hanya orang yang beriman yang Allah ajak untuk melaksanakan ibadah puasa. Bersyukur kita puasa berarti kita adalah orang yang beriman. Kita tidak muslim semata. Jadi kalau ada di luar, ada sahabat-sahabat kita yang tidak puasa, jangan kita marah. Karena Allah pun gak ngajak mereka. Apa pula awak mau marah sama yang enggak puasa? Allah aja enggak mengajak ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhal mu'minun. Jadi jangan kita marah ada orang Islam yang tidak puasa. Jangan dimaki. Tapi awak berterima kasih bahwa awak mendengar panggilan Allah dan kita digolongkan orang yang beriman. Itu harus kita. Ngapain ngobrak-ngabrik rumah orang? Ngapain ngobrak-ngabrik rumah makan? Nggak perlu. Ngapain kita maki-maki dia? Allah aja nggak maki-maki kok. Salah betul kita itu yang kayak gitu. Nih satu. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan kepada kita puasa yang beriman saja, yang nggak beriman nggak wajib. Makanya ada kita dulu puasa itu pertama ada Islam Muhammadiyah, puasanya diawali hari Sabtu. Ada Islam NU, diawali puasanya hari Ahad. Ada Islam KTP, langsung dia lebaran. Jadi memang gitu. Mau bilang apa? Orang dia tidak diajak Allah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kamu umat sebelum kamu. Kita bisa lihat umat Yunani juga mereka dulu puasa. Apabila mau perang, panglima perangnya mengajak seluruh tentaranya puasa agar dalam berperang itu mencapai kemenangan. Romawi juga demikian, kalau mau perang, panglima perangnya mengajak semua tentaranya puasa agar ketika berperang badan mereka sehat. Yakin mereka puasa itu membuat kuat, makanya sumu tasehu. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama di Bible perjanjian lama pada halaman 183, pada pasal 58 pada Bible Yesaya halaman 50 atau pada pasal 58 ayat 3 sampai ayat 6 itu juga diperintahkan puasa. Nabi Daud lebih berat puasanya, 1 tahun dia puasa. Cuman 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak.
berkelang-kelang dari 360 hari bagi 2 puasanya Nabi Daud seperti itu. Bayangkan, kita cuma 1 bulan, kita cuma ayyamam ma'dudat. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Orang takwa ini memang masuk dalam golongan kasih sayang Allah. Nanti di akhirat janji Allah akan dimasukkan ke surga. Takwa itu kalau menurut ilmu orang agama, ilmuwan Islam, awamir wajtinabi nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi kalau Allah sendiri mengatakan orang yang takwa itu di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 134, Allah menyatakan uiddat lil muttaqin, surga itu diberikan kepada orang yang takwa. Siapakah orang takwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang takwa itu yang mampu dia berinfak pada waktu dia lapang dan sempit, atau pada waktu dia senang atau ditimpa musibah. Ini orang yang takwa. Kalau di waktu lapang aja dia belum disebut orang takwa. Kata Allah firman-Nya, kalau orang takwa dia bisa berimpak di kala senang dan di kala susah, di kala gembira atau ketika ditimpa musibah. Ada enggak kita yang berimpak di kala musibah? Ada enggak? Ada. Saya kasih contoh supaya kita jangan gagal paham. Ketika saudara kita ada tertimpa musibah, meninggal ayahnya, maka biasanya kalau dulu orang Jawa orang yang takziah itu Bilal yang memandikan mayit, mengapaninya, mensolatkannya, menggotong zaman dulu ke kuburan. Pulang dari kuburan balik ke rumah yang ditimpa musibah, ibu-ibu ketika itu di belakang sudah masak nasi, sambelnya sambel tempe, pakai kuah nyemek-nyemek, pakai ikan asin goreng, pakai dikasih tepung, lantas dikasih gebing. Gebing itu kelapa muda, enggak muda kali, gembotok, cincang, digoreng, dikasih bumbu, kasih gula merah, manis. Aneh wong Jawa untune wong mati. Eneng ae untune wong mati, gebing. Enek pula kita mangan untune wong mati. Urip ae males kok opone mati yo kan. Nah, ketika itu disebutlah dia sahur tanah, memberi makan orang yang telah mengerjakan fardu kifayah orang tua kita. Kita yang ditimpa musibah tinggal nangis doang. Orang saudara-saudara kita yang jauh datang dari mana, dulu di kampung nggak ada restoran, disiapkan makan sama orang yang ditimpa musibah. Lantas ada orang jamaah yang nyeletuk. Mosok kita dikai mangan karo sing ditimpa musibah, harusnya kita lah sing nyai mangan mereka. Dia ini baru ngomong, dia baru wacana, kawan yang ditimpa musibah sudah berbuat. Kita baru ngomong, ya kan? Atau bahasa sekarang namanya baru wacana. Harusnya kita yang ngasih makan. Orang yang ditimpa musibah sudah ngasih makan. Orang belum berpikir kita sudah berbuat. Ada pula lagi yang satu, longsok kita makan di tempat orang musibah. Ya kenapa rupanya makan di tempat musibah? Apa salah? Satu lagi pendapat, yang meninggal bapaknya umur 40 tahun, anaknya masih kecil-kecil, nggak mau saya makan harta anak yatim. Ada nggak yang gitu? Ada? Nggak mau saya makan harta anak yatim. Apakah ini harta anak yatim diambil dari kocek yang sakit, apa yang ditimpa musibah? Apa dia ke kamar ngambil duit lantas untuk ini? Nggak ada. Semua keluarga, semua sahabat, semua tetangga yang membiayain pada waktu sahur tanah itu. Dan apakah makan harta anak yatim itu mutlak haram hukumnya? Ya'kulul amwalal yatama zulman.
Memakan harta anak yatim secara zalim, kama ya'kuluna fi butunihim naro, seperti dia mengisi apinya dalam neraka, api neraka. Apakah betul itu? Apakah mutlak makan harta anak yatim terus makan neraka? Perut kita penuh neraka, api neraka? Saya tanya, betul nggak? Yang Allah katakan di situ ya'kuluna amwala yatama zulman. Kalau makan harta anak yatim secara zalim, baru dihukumkan haram. Kalau nggak zalim nggak haram. Supaya jangan gagal paham. Ada orang kalau kita minta nggak dikasih sama orang, awak tarik tangan awak pulang nggak sakit hati. Ada orang ngasih nggak kita mau pergi semua, itu lebih parah sakit hatinya. Contoh supaya kita jangan gagal paham, setiap makan harta anak yatim katanya makan mengisi perut kita dengan api neraka. Contoh, di tempat kami itu ada rumah anak yatim, bagus bangunannya, kalantinya granit. Kalau ininya aja Sunda, sengnya orang 35, kita bikin 40 tebalannya. Kuringnya itu yang bagus, punya anak yatim 9 kali 18 tanahnya. Anak yatim kita dari dulu banyak, sekarang jumlahnya kita stop 111. Mamanya yang janda itu 60. Kalau pengen janda datang tempat saya, dan 60 stoknya itu di sana. 111 anak yatimnya. Setiap hari Ramadan ini Pak, Ramadan ini aja mereka punya beras itu selama Ramadan aja. Itu kalau 12-13 goni ada Pak. Itu sampai di masjid sampai sekarang belum terbagi karena masih ada lagi, masih sekitar 60. Kalau mau dibagi nanti belum cukup. Nggak ada yang nggak dapat, biarin aja. Itu entah dari mana-mana anak yatim yang dipanggil lagi. Kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad itu 3 kali show, 4 kali show. Mereka dipanggil. Sekarang saya miara anak yatim dipanggil sampai 4 kali, dapat nasi kotak 4 bungkus, dapat rot kue 4 kotak, dapat amplop 4 amplop. Sekarang dibawa pulang ini nasinya yang 4 kotak ini. Siapa yang berani makan? Harta siapa ini? Anak yatim, nasi 4 kotak, kue 4 kotak. Siapa yang mau makan? Kita buang, kasihkan ayam. Ya, innal mubazzirina kanu ikhwatus syayatin. Ini kita buang. Saya makan, hukumnya haram. Makanya enggak semua harta anak yatim itu dimakan hukumnya haram. Berasnya ada 12 goni, 13 goni. Kalau kita masak, haruskah kita pisahkan rice cookernya? Ini rice cooker nasi kami keluarga, nasiku, ini punya anak yatim gitu. Apakah Allah memang menyuruh kita ngerepotkan rupanya? Saya tanya, enggak. Silakan dimakan ini makanan mereka dibawa. Mereka pun udah bosen Pak makan yang namanya nasi kotak sama kue, nggak akan mau mereka makan. Makan anak-anak kuenya, nanti nasinya dibontot bawa pulangnya, cuman ditengokin aja. Kenapa ditengokin? Udah bosen. Kalau nggak percaya Bapak tes, tanya besok hari Sabtu atau hari Minggu, tengok ke tempat kami. Berapa kali mereka berangkat setiap hari kalau Ramadan gini. Ampun. Hari Jumat semalam kami bagi 3. PT Yopi Batubara itu namanya PT Ira. Itu minta 100. Tentang kita 111. Sementara kita hari Minggu itu membutuhkan 3 tempat. Jadi kami cuma bisa ngelayanin 40. Yopi terpaksa cari yang lain. Yang lain kesana. Sibuk semua. Saya ke tempat sedangkan saya bagian pendiri yang nggak pernah bawa, semalam bawa ke tempat Yopi Batubara. Bawa nasi kotak lagi mereka, dikasih sarung, dikasih duit pulang. Bayangkan siapa yang mau makan itu semua. Kasih kena ayam aja lah daripada masuk neraka Wak. Makanya memakan harta anak yatim itu belum tentu semuanya haram. Yang dilarang Allah zulman,
secara zolim, kita menipu dia, ingin menggagai hartanya. Semua kita gagai. Dia punya kebun sawit hebat, kita jual sawitnya, kita beli mobil untuk fasilitas kita. Enggak keperluan kita belikan. Sementara anak itu belum butuh mobil. Harusnya kita simpan, kita tabungkan duitnya. Ngapain kita belikan mobil kita yang make? Itu yang zolman. Jadi enggak semua ini kita wirid malam ketiga. Bapak-bapak, ini tidak ada anak yatim ya. Ini keluarga kami yang memberikan gotong royong. Pulang semua orang. Siapa yang mau makan nasi ini? Alasannya tempat orang musibah enggak boleh makan. Jangan alim kali sih, jangan. Sakit kalau alim kali kita, menyakitkan orang. Ya, ini banyak orang yang takwa itu bukan seperti itu. Ya, berani dia berimpak di kala senang, berani dia berimpak di kala susah. Ketika susah itu yang besar pahalanya. Ketika kita ditimpa musibah. Sedangkan yang ditimpa musibah tadi memberi makan, niatnya pahala impaknya ini untuk bapak mamanya yang meninggal itu. Apa ada dia niatnya untuk yang lain-lain? Enggak, ya udahlah aku sedekahkan aja lah. Mudah-mudahan ayahku nanti dengan aku berbuat seperti ini dilapangkan Allah kuburnya, diampunkan dosanya, ditempatkan bersama orang yang takwa di Jannatun Naim. Inilah baktiku sama mama. Ini enggak, kita udah cabut semua. Assalamualaikum, cabut. Ustadznya pun yang ceramah disuruh bawa makan, enggak lah Pak, enggak. Tapi kayak amplop diterima, gambreng. Nasi suruh bawa nggak mau dia, kasih amplop mau nggak dia? Mau, mentani sing gelem. Nggak cocok gitu. Kalau nggak mau dikasih wabis ceramah jangan dibawa itu. Oh nggak, ini amplop anak yatim ini, gitulah. Ini macam belah bambu, yang bau nggak enak dipinjek, yang enak diangkat rak gitu. Jangan. Ini saya kasih nasihat lah, karena Wali Songo itu menciptakan itu supaya orang yang datang dari kampung-kampung itu dulu bisa ikut makan. Kalau di zaman kita di tak kampung mana ada rumah makan, nang dia yang rumah makan. Dulu riawa adoko kampung kono, mangan opo deh ini. Kita didatangi gembira, ada saudara-saudara jiran tetangga, ada Wirid Yasin ngasih. Kalau anggota kami Wirid Yasin ngasih beras segoni 30 kilo, ibu-ibunya memberikan sayur-sayuran makanunya. Lantas ibu Wirid Yasinnya yang masak, silakan dimakan kalau mau makan. Bukan yang punya gawean atau bukan yang punya musibah yang menyediakan, enggak. Kita pun pulang rame-rame. Aduh mak, sedih kali awak nengok. Nih, jadi ciri-ciri orang takwa itu masuk surga. Yuk, ini cara orang takwa berimpak waktu kala senang dan susah. Yang kedua, ibadah puasa itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh, tidak dapat ditinggalkan. Man aftara yauman minar Ramadan minar Ramadan min ghairu ruhsa rakhasahallahu lahu wala marad lam yaqdihi shaumad dahri kullihi wa an somah. Barang siapa berbuka dengan sengaja 1 hari saja pada siang hari di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa ada sebab, atau mungkin tanpa sakit atau dalam perjalanan, maka tidak akan dapat digantikan walaupun dia puasa sampai akhir hayatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Batal kita sengaja batal, tapi nggak ada karena alasan yang menyebabkan boleh berbuka. Wa in kuntum maridon au ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar. Tidak ada dalam musafir, tidak sakit, tapi kita cuman karena ngele. Yang jenenge puasa yang ngele. Karena haus, aku nggak, kalau lapar aku tahan loh, tapi haus aku nggak tahan. Maka dia puasanya dibatalkannya. Segala sesuatu yang membatalkan puasa, saya tanya, mohon maaf kita udah dewasa. Yang membatalkan puasa itu banyak ya, ada beberapa. Salah satunya coba,
Ada orang menikahkan anaknya satu minggu lagi atau satu pekan lagi Ramadan. Habis itu Ramadan dia hari Minggu, Minggu besoknya Ramadan kan gitu. Ini anak ini kan lagi seneng-senengnya naik sepeda motor baru. Ya kan? Sebentar-sebentar di starter sepeda motornya dinaikin kan gitu kan. Siang-siang hari Minggu tersibak bininya dia mainkan itu alat nanti bisa diganti 1 hari kan gitu. Apa hukuman suruh gantinya Rasul? 6 bulan 60 hari. 60 hari kita suruh menggantinya. Itu baru mengganti dan tidak dapat kata Rasulullah dan hadis yang lain tak dapat digantikan walaupun puasa sepanjang hayat kita. Andainya dia ganti yang 1 hari ini, yang Allah bolehkan diganti itu kalau sakit atau saparin. Dia tidak, hanya karena haus bibirnya kering pecah-pecah, dia minum. Dia ganti dengan selama hidupnya belum terbayarkan yang 1 hari itu. Andainya dia ganti yang 1 hari ini, yang Allah bolehkan diganti itu kalau sakit atau saparin. Dia tidak, hanya karena haus bibirnya kering pecah-pecah, dia minum. Dia ganti dengan selama hidupnya belum terbayarkan yang 1 hari itu. Sedangkan ini sudah sama. Ustadz kalau aku minum aja gimana? Sama. Mau senggama, mau minum, mau apa saja yang kita bukakan tanpa ada rukhsah sama. Jangan anggap sepele. Ini puasa ibadah yang tidak dapat ditinggalkan, yang tidak dapat diganti. Kita boleh mengqadha puasa itu kalau kita sakit. Kalau kita dalam musafir perjalanan dari sini mau ke Papua. Boleh. Tetapi kalau tidak ada rukhsah penyebab yang lain, maka kita akan disuruh menggantinya. Kalau bersubungan aja supaya gitu, kalau nggak ada rukhsah diganti sampai seumur hidup, tidak tergantikan yang 1 hari ini. Maka jangan sepele dengan ibadah puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik. Mati kita di waktu puasa itu lebih baik. Kalau kita tahu. Itu hebatnya ibadah puasa. Dari zaman dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya puasa. Di Injil Perjanjian Baru ada puasa 40 hari. Tapi mereka puasanya boleh minum air putih. Kok gitu? Ya itu memang syariatnya. Jangan kalian nangek pula. Enak kali orang Kristen itu puasanya 40 hari boleh minum air putih. Ya orang memang itu syariatnya mau bilang apa. Mereka seminggu sekalinya ke gereja. Kok angek kalian? Kami 1 hari 5 kali. Orang itu syariatnya. Kita ini kan cemburunya lebih tinggi sehingga membuat kita kalang kabut nengokkan kelakuan itu sendiri gara-gara cemburu. Yang kedua, yang ketiga, ibadah puasa itu dijadikan sebagai perisai, benteng. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wasaumu junnatum minan nar. Puasa itu adalah perisai. Perisai benteng dari api neraka. Kalau kita puasa, alhamdulillah berarti kita sudah membentengin diri kita dari api neraka. Kita tahu rumah kita sering kena banjir. Ayo kita usahakan. Apa? Kita naikkan. Kita tinggikan. Kita uruk lagi lantainya. Kita pasang lantai baru. Yo, naiknya 30 cm, kita bikin 60 cm. Aman. Kan terhindar awak dari banjir. Tahu kita neraka itu panas. Ayo kita bentengi dengan puasa. Karena dengan puasa itu, maka perbuatan dan kelakuan kita lebih baik lagi. Yang biasanya matanya pelotot nengok perempuan, ini bening kali kan gitu. Kalau minum air kopi nampak lah itu dari sininya tenggorokannya. Katanya kan saking beningnya cewek itu kan. Tapi kalau puasa awak tundukkan, awak pejamkan mata awak. Puasa puasa ya tunduk. Ya kan?
Yang mau kita ke night club siang malam harinya karena puasa, untuk apa? Aku ke night club puasa, aku lapar-lapar kayak gitu aku kerjakan, enggak jadi. Jadi dia benteng. Benteng untuk melakukan kejahatan, atau karena kejahatan itu adalah menyebabkan ke neraka, maka disebutlah puasa itu benteng dari api neraka. Wa idza kana awal lailati min syahri Ramadan, dan apabila kita mendapatkan satu malam, pertama malam bulan Ramadan, sufidutil syaiton wal maradatul jin, bahwa di situ kalau pada satu Ramadan itu malamnya semua syaitan, semua jin itu dirantai. Itu dirantai. Tidak ada jin dan syaitan yang kafir itu bereaksi di bulan Ramadan. Masukkan semua dalam kurungan. Tidak diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulibati abwaban nar, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka yang 7 itu. Tutupnya rapat-rapat. Wa putihatil abwabal jannah, dan Allah buka selebar-lebarnya pintu surga yang 8. Mau masuk dari mana? Dari membaca Quran, silakan. Mau masuk dari tadarus, silakan. Mau masuk dari sedekah, silakan. Allah buka pintu kesempatan untuk kita. Ramadan ini paling baik. Baca Quran di Ramadan paling baik. Hadirin, saya katakan kenapa Quran itu lebih baik. Ayo kita amatin dulu. Quran diterima oleh Jibril untuk disampaikan kepada Nabi. Jibril gak ikut membaca, tapi Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara bertriliun malaikat yang ada. Hanya cuma nyampaikan aja loh. Ini Muhammad firman Allah. Dapat dia martabat yang paling tinggi, seluruh malaikat dia yang paling mulia. Lantas disampaikan firman Allah dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima dan membacanya dan mengamalkannya. Nabi Muhammad menjadi manusia yang termulia dari seluruh alam semesta ini. Diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah, maka kota Mekah dan Madinah menjadi kota termulia di seluruh berapa juta kota yang ada di dunia. Dan diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang termulia di antara 12 bulan yang ada. Diturunkan di malam Jumat, maka malam Jumat 17 Ramadan itu menjadi Jumat itu adalah malam yang paling mulia di antara 7 malam yang ada. Bayangkan, cuman ditempatin aja sudah mulia dia. Konon lagi kita mau membacanya, tapi jin dan setan ini iblis dan setan ini selalu menggoda kita untuk tidak membaca. Di tempat saya setiap hari Sabtu habis ba'da asar ada tahsin Quran. Saya pun belajar juga karena saya dari kecil nggak pernah belajar baca Quran dengan baik. Di pesantren kami cuma baca-baca tajwidnya saja, tapi tidak dibelajarin dengan detail. Maka saya terpaksa belajar lagi. Kami cuma yang datang diumumkan setiap hari, tetangga masjidku itu semuanya muslim, diumumkan tiap hari, nggak membayar. Yang datang cuma 8 orang. Apakah mereka udah pinter? Saya rasa nggak tahulah. Yang jelas maka mereka itu nggak ngerti baca, maka mereka nggak tahu. Bapak Ibu, segoblok-gobloknya kita baca Quran, terbata-bata, hurufnya salah, tapi dalam kondisi belajar dapat 2 pahala. 1 pahala membaca Quran, belajar, yang 1 membaca, 1 dapat pahala membacanya, belajarnya, yang kedua dapat pahala karena kita bacanya terbata-bata. Tapi terbata-batanya karena belajar, mendapat 2 pahala. Goblok awak karena goblok belajar lawak, waktu belajarnya bacanya salah, dapat pahala. Tapi kalau kita nggak belajar, kalau membaca Quran, kita yang nggak pernah belajar ini cuma taunya sekedar aja, udah itu baca lagi, kita cuma dapat apa? Pertama, kalau benar bacaannya salah, pahala. Kalau salah, kita dapat dosa besar.
Kalau salah bacaan kita nggak sesuai dengan tajwid ya Al-Qur'an tartila, baca Quran itu dengan pelan, lambat, tajwidnya pas, ketukannya pas. Allah kasih pahala kita. Tapi kalau kita salah membacanya tanpa belajar, maka dosa besar bagi kita ketika membaca Quran. Maka belajar Quranlah kita. Orang itu kitab sendiri kok. Dan Quran itu kan menjadi dari dulu kan saya katakan Quran itu yang menjadi bangkit di dalam kubur kita. Begitu kita diletakkan, dibujurkan ke dalam kubur, ketika datang malaikat nungkar nangkir kan gitu. Biasanya kata orang NU kalau kita 7 langkah ditinggalkan datanglah malaikat. Inilah Bapak dan Ibu, makanya Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Kesempatan tahun ini, ayo kita mumpung kita diberi kesempatan untuk bisa bebas sholat dan ibadah di masjid, nggak seperti 2 tahun yang lalu. Yuk kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Ini dibuka surga seluas-luasnya. Jadi kalau ada di sini orang Islam kelakuannya nakal, jangan salahkan, jangan timpahkan kesalahan itu kepada setan dan iblis. Nggak ada mereka. Mereka kurung di penjara. Kamulah setannya. Itu aja. Puasa itu adalah yang selanjutnya, yang keempat, puasa itu adalah baik sekali untuk kita. Allah sendiri berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu sangat baik untuk kamu. Kalau kamu tahu hikmahnya puasa itu, kamu disuruh puasa. Kamu pasti akan puasa sepanjang saat, sepanjang hari, sepanjang tahun. Kita puasa kalau kita tahu hikmah puasa itu. Manusia itu sebetulnya bisa sehat kalau dia bisa menjaga perutnya. Kita kalau udah diundang orang makan kari kambing gratis, yang jenenge gratis, habis. Kita diundang orang kaya, pestanya di hotel, nggak ada tempat duduknya, kursinya, makanannya terbuang, tersusun rapi keliling. Awak makan ini nggak ada berhentinya, nggak makan itu kita tes. Mana ada berhentinya? Ngambil ini berdiri makan taruh situ, ngambil sana berdiri makan taruh situ. Rencananya yang diundang 5.000, dibikin makanannya 6.000, jam telu wis entek kabeh. Apa? Semua dicicipin semua gratis. Wah iki cedep iki nasi biryani pun enak iki mangan menen nasi biryani. Kenapa? Kita nggak bisa menahan selera. Padahal itu kalau kita katakan seperti kita makan kawat duri ditaruh di perut, rusak kita pasti. Maka Rasulullah dalam hidupnya nggak pernah sakit, sakitnya cuma demam kecil-kecil aja. Sakit beliau itu hanya 7 hari ketika beliau mau wafat. Itu aja. Kenapa? Rasul bebas dari pikiran negatif. Rasul bebas dari makanan yang congok-congok. Dia cukup sekedar makan sebelum lapar, selesai sebelum kenyang. Kita nih nggak sampai mendedek, sampai jagongi terus. Kan itu. Kita kalau buka puasa coba kita tengok, nampak kali orang Islam itu puasanya belum tentu seperti yang diharapkan. Membuktikannya tengok orang jualan masih banyak di pinggir jalan. Entek semua. Padahal sampai di sana minum teh manis panas yang biasa minum, kalau saya madu panas, air panas itu kayak kasih madu, saya udah ngurangin gula, madu aja gulanya, udah makan kurma 2-3 biji, udah sholat. Berangkat ke masjid. Kita enggak. Ada yang begitu duk minum terus apa enggak sakit kita. Tapi enggak lah, orang merokok itu Pak sehat, paru-parunya kuat. Orang merokok itu paru-parunya kuat Pak. Coba kita tengok, ikan saleh itu yang ikan lele kalau enggak disaleh cepat bosok. Tapi ikan lele yang diasepin tahan sampai 5 tahun, 10 tahun. Jadi paru-paru yang diasepin itu tahan Pak.
Udah lanjut aja yang rokok. Oh iya kata Ustadz Parmin, ikan saleh itu tahan lama disimpan, jadi paru-paruku tak asepin aja lah. Baik Bapak dan Ibu, banyak lagi nih sebetulnya. Jadi mari kesempatan puasa Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadikan diri kita orang yang takwa. Yang takwa tadi pertama alladzina yunfikuna fisaroi wadoro wal kaziminal ghaiz. Puasa takwa itu mampu menahan emosi. Jadi saya sebetulnya karena saya tamatan dari Fakultas Dakwah IAIN, saya tuh nggak setuju kalau berdakwah itu dengan cara kasar. Saya lebih setuju sistem-sistemnya AA Gim, Dastat Latif, nggak pala memaki-maki orang. Ada dalilnya, makanya Rasulullah berhasil. Surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadil bullati ahsan. Ajak manusia kepada jalan Tuhanmu, ke jalan kebenaran. Bil hikmah, dengan hikmah. Kalau hikmah itu orang-orang ilmuwan mengatakan seperti kita menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berserak. Hajat kita sampai orang tak sakit hati, baik yang muslim ataupun yang tidak muslim. Macam ya Waloni maki-maki orang Kristen itu salah, nggak cocok. Ngapain kita maki-maki, itu kepaham dia. Bagaimana kalau paham kita dimaki-maki orang, kan kita marah juga. Cubit diri kita baru cubit diri orang. Yuk kita dengan hikmah. Ajak. Rasulullah nggak pernah memaki-maki agama lain ketika dia berdakwah. Nggak pernah. Sedangkan pembantunya orang Yahudi aja nggak pernah dia suruh masuk Islam. Agamamu sesat itu nggak pernah. Ngajaknya aja nggak pernah, apalagi menunjukkan keagamaan dia yang sesat, enggak. Tapi dilakukan oleh Rasul dengan hikmah, dengan akhlakul karimah. Akhirnya kawan itu masuk Islam sendiri tanpa diajak oleh Rasul. Itu yang kita mau. Tunjukkan bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Bukan agama emosi. Wal kaziminal ghaiz, bukan itu. Yang kedua, bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Ini loh pelajaran Islam yang bagus, ini loh puasa hikmahnya. Ini loh agama Islam itu kita disuruh baik, suruh sunat, dan Yesus itu sunat ketika umur 8 hari. Yesus itu sunat umur 8 hari. Mereka Yesus sunat, kenapa kalian nggak sunat? Gitu. Nabi Muhammad pun sunat waktu kecil. Ajarkan kepada mereka pelajaran-pelajaran yang baik. Atau wajadilhum billati iasan. Atau kita berdiskusi dengan bagus. Jangan mengutamakan emosi, tapi mengutamakan ilmunya. Diskusi. Bukan ada cara-cara lain. 3 cara yang dibuat oleh Rasul, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu berhasil. Cuman ini. Kalau perlu diskusi, ayo diskusi. Mana yang menang agamamu sama agamamu, mana kita cari kebenaran. Tapi dengan diskusi. Atau pelajaran-pelajaran yang bagus. Bagaimana? Oh cobalah kita lihat. Kan gitu. Pelajaran yang bagus itu kita kasih bandingan-bandingan. Apa bandingannya? Macam puasa, kan gitu saya selalu buat. Kita suruh puasa 11 bulan, makan aja 11 bulan kita makan terus 11 bulan. Hanya 1 bulannya kita disuruh puasa. Baru nanti pada 1 Syawal kita Idul Fitri. 1 Syawal itu kembali kepada fitrah. Fitrah kita seperti kita lahir, nggak ada dosa sama Allah, nggak punya dosa sama bapak, nggak punya dosa sama tetangga. Itu fitrah kita waktu lahir. 11 suruh makan aja, makan saja 1 bulan kita puasa, baru 1 Syawal kita Idul Fitri. Nah, apa pelajaran yang kita ambil supaya gampang? Mau izohnya? Yuk kita lihat. Entung itu makan aja. Ya kan? Sampai besar badannya, kepalanya kecil, uget-uget makan aja. Ada daun ulat itu dimakan, ada buah ulat itu makan, ada ranting pohon ulat itu dimakannya, semuanya dimakan sama ulat itu. Habis semua. Tetapi ingat, entung tadi itu waktu 11 bulan dia makan, suatu saat dia puasa, itulah jadi kepompong. Ya kan? Puasa dia jadi kepompong, bergerak pun dia enggak.
Diam aja, dia nggak makan, nggak bergerak, dia puasa. Tapi setelah dia puasa, maka keluar dari entung tadi atau dari kepompong tadi seekor kupu-kupu terbang yang warnanya biru, yang warnanya putih, yang warnanya abu-abu, terbang indah. Dia nggak lagi seperti entung lagi dia. Dia hinggap di pohon nggak merusak. Dia hinggap di bunga hanya mengambil sarinya saja. Makanannya ala kadarnya, sudah yang bersih-bersih, nggak seperti entung geragas. Ya kan? Nggak seperti entung geragas. Dia udah mulai puasa. Nah, ketika 1 Syawal dia jadi kupu-kupu tadi itu, inilah indahnya kupu-kupu. Nggak ada orang yang benci dengan kupu-kupu. Nggak ada. Anak-anak senang ngejar-ngejar. Tengoknya senang, orang tua pun senang. Kan gitu. Kita enggak. 1 Syawal bukannya jadi kupu-kupu, balik lagi jadi entung. Ada lontong sayur embat, ada lontong pakai rendang embat, ada ketupat pulut pakai rendang embat, ada sirup merah putih embat, semua sirup warna embat, mencret. Ya kan? Enggak sesuai, itu pelajar mauizah namanya. Jadilah diri kita seperti kupu-kupu. Kalau ingin memanggil kupu-kupu yang indah, bagaimana caranya? Supaya kupu-kupu datang di tempat kita. Tanam bunga. Jangan dirusak alam. Tanam bunga, kupu-kupu akan datang. Makanya kalau kiranya mau orang-orang soleh itu datang ke tempat kita, tanam bunga yang indah-indah. Orang soleh pada datang semua beribadah. Jangan dimaki-maki, ya lari semua. Kupu-kupunya diuber-uber ya lari. Kita maki-maki semua orang yang lari. Coba tanam bunga yang indah. Datang ramai kupu-kupu. Sedap indah sekali taman kita. Kampung kita bagus karena kita tanam kebaikan-kebaikan di sini. Ayo kita bikin pengajian. Datang orang yang soleh itu kupu-kupunya. Udahlah sampai sini aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampunkan Allah, kita ditempatkan bersama orang-orang yang muttaqin di Jannatul Na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dih tafarraqa ma'suma. Allahumma jidna ilman wa fahman wa amalan lana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhir tausiah kita. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kelemahan saya sebagai manusia biasa. Al khata'u wa nisyan sifatani lil insan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.